Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada kitab shalah dan telah berlalu penjelasan tentang sifat salat beserta zikir setelahnya. Dan sekarang kita melanjutkan halaman 101 dari buku Tarjamah, penomoran 117. Qala al-muallif rahimahullah warrawatibul muakkadatu tabi'atu lil maktubati asyrun atau asyrun. Ini yang lebih benar asyrun. Kalau shinnya di fathah maka muannas asyaratun. Rawatib atau ratibah al-muakkadah yang sangat ditekankan, muakkad. At-tabi'ah yang mengikuti, mengiringi, il-maktubat salat fardu. Maktub yakni salat fardu, salat 5 waktu. Ashrun ada 10. Salat sunat rawatib ada 10. Kenapa disebut dengan rawatib? Rawatib jamak dari ratibah. Bahasa kita tertib. Tertib diambil dari bahasa Arab, artinya urut atau beriringan. Karena sholat ini berurutan sebelum atau setelah fardu, baik qabliyah atau ba'diyah, maka disebut dengan rawatib atau ratibah. Sementara ungkapan muakkadah sangat ditekankan karena sholat ini jumlahnya ada banyak, yakni sholat sunnah yang menyertai fardu ada banyak. Ada yang muakkad, sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Ada pula yang ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Kenapa ada yang tidak ditekankan? Sebabnya adalah Nabi SAW tidak muhafadzah, tidak rutin mengerjakannya. Tidak sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Nah, yang muakkadah ini, dengan bilang muakkad boleh, muakkadah juga boleh. Itu jumlahnya berapa? 10. Kabarnya 12. Ini kok 10. Jadi ya, baik. Nanti kita jelaskan. Berkata penulis, wahiyal mazkuratu fi hadits Ibnu Umar. Dan ia adalah yang disebutkan dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Makna aku menghafal, ya, hafadha bermakna menghafal atau menjaga. Bisa dua kemungkinan. Satu, ya, aku senantiasa merutinkannya karena itu yang aku perhatikan dari Nabi. Makna dari menjaga dan menghafal. Makna yang kedua, yakni yang aku ketahui Nabi senantiasa merutinkannya. Disebut orang hafidh karena dia menjaga hafalannya. Hafal dalam bahasa Arab itu apa? Hafidh.
Disebut menghafal karena dia senantiasa merutinkan dan membacanya hingga menetap dalam benaknya. Aku menjaga dan aku menghafal 10 rakaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, maksudnya sebelum sholat zuhur, bukan dikerjakan sebelum azan zuhur, bukan, tapi sebelum sholat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'da sholatil maghrib, ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, maknanya setelah sholat maghrib. Fi baiti, di rumahnya, yakni dikerjakan di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, fi baiti, di rumahnya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya sebelum sholat subuh. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya, yakni Bukhari, Muslim sepakat atas kesahihannya. Hadis jika berasal dari Bukhari Muslim, maka ulama tidak akan menoleh ke selainnya. Maka hadis itu akan sangat diperhatikan dan menjadi rujukan utama dalam menetapkan sebuah permasalahan yang besar. Bahkan terkadang hadis-hadis yang lainnya itu dikesampingkan jika seakan-akan tidak bisa digabungkan dengan yang muttafaqun alaih ini dalam sisi penggabungan. Baik. 10 rakaat ya. Di sini tidak ada asar. Tidak ada asar. Zuhur qabliyah 2, ba'diyah 2, 4. Maghrib ba'diyah 2, 6. Isya ba'diyah 2, 8. Subuh qabliyah 2, 10. Ini 10 yang disepakati oleh Abu Hanifah, yang disepakati oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 2 imam ini mengatakan rawatib itu 10. Ya, ini hadis ini. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena sanadnya seperti matahari, sangat terang jelas. Bukhari. Ibnu Umar mengatakan 2 rakaat maghrib di rumahnya dan 2 rakaat ba'da isya di rumahnya. Bagaimana tahu Ibnu Umar sholat Nabi di rumahnya? Ada kemungkinan dia saat itu di rumah saudarinya, yakni Hafsah, saudarinya Ibnu Umar yang merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Nabi yang bisa masuk ke rumah Nabi jika dia adalah memiliki hubungan iparan, seperti Ibnu Umar lewat Hafsah, ya, seperti Muawiyah lewat Ummu Habibah, seperti Ibnu Abbas lewat siapa? Maimunah, bibinya. Ini semua istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu sholat sunnah rawatib. Berapa jumlahnya? 10 ini disepakati paling ditekankan dari semua jenis sholat yang menyertai fardu. Kita mengetahui bahwasanya dalam sholat fardu itu ada sholat yang dikerjakan sebelumnya, yakni ba'da azan, dan yang dikerjakan setelahnya. Semuanya ada sholat
kecuali setelah subuh dan setelah asar, itu aja yang tidak ada. Secara umum sholat rawatib itu ada pada semua waktu sebelum dan sesudah dari sholat fardu, kecuali ba'da sholat asar dan ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syahida indi rijalun mardiyun wa ardhahum indi Umar. Beberapa orang yang aku ridhai bersaksi di sampingku, dan yang paling aku ridhai dari mereka adalah Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis shalah ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syams. Bahwa Nabi melarang sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan dari sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Itu aja yang dilarang. Cuma larangan ini nanti diperselisihkan apakah maksudnya adalah sholat yang tanpa sebab ataukah sholat yang juga dengan sebab. Yang jelas secara umum seperti itu ya. Maka rawatib tidak ada pada dua tempat ini. Selebihnya ada, terutama sebelum fardu, dengan hadis yang umum dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini shalah, antara dua azan ada sholat. Maknanya antara azan dengan iqamah ada sholat. Baina kulli adzanaini shalah. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Terus menambahkan liman syaa, bagi siapa yang mau, menunjukkan bahwa qobliyah itu ada di semua sholat fardu. Qobliyah ada di semua sholat fardu. Cuma nanti dibagi ya, ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Tidak muakkad artinya tidak ditekankan, sebabnya karena hadis-hadis menunjukkan Nabi tidak begitu perhatian. Maknanya terkadang meninggalkannya, terutama qobliyah maghrib. Terutama qobliyah maghrib. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika azan maghrib sudah berkumandang, maka orang-orang berdiri mengerjakan sholat. Orang-orang pada mengerjakan sholat. Kemudian ditanya, apakah Nabi juga mengerjakannya? Kata Anas radhiyallahu an, Nabi melihat kami sholat, tidak melarang kami, tidak pula menyuruh kami. Zahir hadis ini, Nabi tidak biasa sholat qabliyah maghrib. Nampaknya dari rumah ketika masuk masjid langsung iqamat, beliau imam. Dan hadis Aisyah yang beliau di rumah tidak pula menyebutkan Nabi sholat qabliyah maghrib. Yang ada adalah wakana, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur bersama manusia, lalu pulang ke rumahku sholat ba'diyah. Wa kana yusalli bin nasil maghrib thumma yadkhulu fi baiti fayusalli rak'atain. Lalu beliau sholat maghrib bersama manusia, lalu balik ke rumahku dan sholat ba'diyah 2 rakaat. Aisyah tidak menyebutkan qabliyah maghrib, maka disebut dengan sunnah.
ghairu muakkad, rawatib ghairu muakkad. Dan Nabi tidak melarang, tidak pula menyuruh, kata Anas, tapi dalam hadis yang lainnya Nabi menyuruh, sallu qabla salatil maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Sampai Nabi mengulang 3 kali. Dan perintah asalnya wajib, tapi di akhir Nabi mengatakan liman sya', bagi siapa yang mau. Berkata rawi, makhafata an yattakhidan nasu sunnah, alasannya Nabi khawatir manusia menjadikannya sebagai sunnah, yakni rutin. Maka Nabi menambahkan liman sya', bagi siapa yang menghendaki, dan Nabi pun tidak mengerjakannya ya secara umum. Nah, kembali kepada rawatib. Rawatib yang ditekankan ini ada 10, versinya Ibnu Umar. Maka ini yang dipegang oleh Syafi'i dan Ahmad, Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua mengatakan tambahkan 2 rakaat sebelum zuhur sehingga menjadi 4. Sehingga 2 ini kedudukannya setara dengan yang 10. Ulang. Orang yang mengatakan rawatib 10 bukan maksudnya 4 rakaat sebelum zuhur itu bukan dianjurkan, tidak. Tapi selain itu kedudukannya tidak sebesar atau sebesar pahala dari 10 tadi. Tapi bagi Abu Hanifah 12 ya, qabliyah zuhur itu 4 rakaat, tiap 2 rakaat salam, mengacu kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla salati zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh, yakni fajar qabliyah. Ungkapan Aisyah tidak pernah meninggalkan difahami Nabi merutinkannya. Maka ini dijadikan sebagai landasan bagi Hanafiyah bahwa rawatib ada 14. Didukung dengan hadis Aisyah yang lain, hadis Ummu Salamah atau Ummu Habibah yang berbunyi, man shallats natai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, yakni dari rawatib, maka akan dibangunkan untuknya sebuah istana di surga. Ini rawahu Muslim, maka kuat hadisnya. Cuma tidak sekuat hadis Ibnu Umar karena dia Bukhari Muslim. Dalam riwayat Tirmizi ada tambahan, Nabi menambahkan, yaitu ya, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total berapa? 12. Tinggalkan asar enggak ada. Tinggalkan asar. Apakah hadis ini tidak diketahui oleh para a'immah? Itu mereka paham, ngerti. Apa yang menghalangi mereka untuk mengambil hadis ini? Kata mereka, ucapan sahabat dan dengan Nabi yang membicarakan perbuatan Nabi itu tidak mungkin saling bertentangan. Ketika Ibnu Umar menetapkan ada 10 yang Nabi senantiasa mudawamah, dawang, menjaga, merutinkan, menunjukkan 10 ini tidak seperti yang 12. Apalagi 12 ini ya hanya berupa kabar gembira bagi yang mengamalkannya.
Adapun ucapan siapa tadi, Aisyah tidak pernah meninggalkan 4, itu kan yang Aisyah lihat di rumah, di masjid, di masjid. Yang dilihat oleh Ibnu Umar 2, berarti kadang Nabi 4, kadang Nabi 2, sehingga disimpulkan ya yang 10 itu yang paling utama, sementara tambahan 2 itu tidak sederajat dengan yang 10 tadi. Khilaf. Tapi mereka sepakat dianjurkan dikerjakan semuanya. Ya, baik, kembali kepada rawatib. Apa fungsinya sholat rawatib? Fungsinya adalah menambal sholat fardu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati minas sholat. Yang pertama kali akan Allah hitung pada hari kiamat dari amal manusia adalah sholatnya. Allah berkata kepada para malaikatnya sementara ia lebih tahu, Unzuru fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Coba perhatikan sholatnya hambaku. Katakan kalian, sholatnya itu sempurna ataukah kurang? Sempurna ini banyak, kurang ini banyak maknanya. Apakah makna kurang itu sholatnya ada yang ditinggalkan, ataukah maknanya itu dikerjakan tapi tidak khusyuk dalam sholatnya, atau kurang mengerjakan sunnah sholat, ya, atau kurang bagus bacaannya. Kata Allah, perhatikan, ya, hal lahu min tatawu, apakah dia punya sholat sunnah, yakni rawatib. Fa in kana lahu tatawu, jika ia punya sholat sunnah, maka Allah berfirman, ya, Allah berfirman, sempurnakanlah sholat fardunya dengan sunnahnya itu. Tsumma tu'khadul a'malu ala dzakum, lalu semua amal diperlakukan seperti itu. Umpamanya Ramadannya cacat, ditambal dengan Senin, Kamis, Daud, Ayam Lebit. Zakatnya cacat, maka ditambal dengan sedekahnya, dan seterusnya. Dan umumnya orang sholat fardu itu banyak yang kurang. Banyak yang kurang. Kata Nabi SAW, Innal abda layan sharifu min sholati. Ada seorang hamba yang seusai sholat, fala yuktabu lahu min sholatihi illa usyruha. Tidak ditulis pahala dari sholatnya kecuali hanya 1/10. Atau 1/9, atau 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Nabi berhenti di angka setengah, mengawali di angka 1/10. Menunjukkan apa? Kualitas orang yang 1/10 banyak, yang setengah sedikit, itu pun setengah, yang full lebih sedikit lagi. Apa sebabnya? Kurang khusyuknya. Pengalaman pribadi, ya, kurang khusyuknya, apalagi kurang bacaannya, kurang sunnahnya, ya, kurang tumak ninahnya. Banyak alasannya, ya kan? Kadang ditunda-tunda sampai mendekati matahari mau tenggelam, ya, ini maka butuh tambahan. Sementara jemaah sekalian, sholat, ibadah kita terbaik kepada Allah adalah sholat. Saya tanya, si A sholatnya nggak beres,
tapi bakti sama orang tua. Baik. Si B sholatnya beres, tapi durhaka kepada orang tua. Mana di akhirat dua orang ini yang lebih besar takutnya? Yang mana? Yang sholatnya tidak beres, meskipun bakti kepada orang tua. Apa sebabnya? Karena sholat amal yang paling tinggi dari hak Allah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Rasulullah, ayyul a'mal a'zamu indallah. Amal apakah yang paling besar di sisi Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Pada waktu, bukan di awal waktu, tapi pada waktunya. Yani waktu yang paling utama. Contoh Aisyah, yang paling utama itu adalah atama, diakhirkan jika memungkinkan. Ya Rasulullah, apalagi? Tsumma birrul walidain, lalu berbakti kepada ibu bapak. Lalu apalagi ya Rasulullah? Lalu jihad di jalan Allah, menunjukkan sholat paling tinggi. Jika berbakti kepada orang tua di bawahnya, apalagi selainnya. Tentu nafkah kepada keluarga, ya, puasa, ya, dan seterusnya. Maka perhatikan sholat kita, perbaiki sholat kita. Di samping memperbaiki, maka melihat kepada rawatib, karena dia fungsinya sangat besar sekali. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, kuntu abitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu wadu'ahu. Aku mendatangkan, menyiapkan air untuk wudunya sekaligus untuk hajatnya. Berkata Nabi, sal, mintalah. Kata aku, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu wahai Nabi agar aku bertetangga denganmu di surga. Kata Rasul, awa ghairu dzak, mungkin yang lain. Seakan-akan itu berat. Yang lain mungkin. Wa dzak, kata aku, itu aja wahai Rasulullah. Kata Rasul, fa'inni ala nafsik bikasrati sujud, tolonglah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Apa maknanya? Salat sunnah, terutama rawatib. Itu diantara amalan andalan mengikuti amal yang paling agung, yaitu salat. Itu salat. Nah, kembali kepada 10 rakaat. 10 rakaat. Berkata Ibnu Umar, 10 itu adalah raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum dan setelahnya. Zuhur memiliki keutamaan, yaitu menggabungkan 2 rawatib yang tidak ada pada sholat lainnya. Subuh hanya qabliyah, Isya hanya ba'diyah, Maghrib hanya ba'diyah, tapi zuhur, qabliyah dan ba'diyah. Baik. Qabliyah zuhur. Ini 2 rakaat menurut yang dilihat oleh Ibnu Umar, dan dia ada kemungkinan melihat pula di rumah karena saudarinya itu Hafsah adalah istri Nabi. Di samping juga Ibnu Umar seringkali curhat dan konsul kepada Hafsah. Tentu Hafsah mengabari Nabi itu kalau sudah azan subuh sholat 2 rakaat di rumahnya. Dan juga Ibnu Umar ketika bermimpi lihat neraka,
maka lapor kepada Hafsah. Hafsah lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dan seterusnya. Artinya punya hubungan baik dengan saudari dalam masalah konsultasi. Sehingga dimungkinkan meskipun kata Aisyah Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, tapi Nabi pernah sholat cuma 2 rakaat. Menunjukkan 2 rakaat ini yang sangat tinggi. Kerjakan 4, tapi jika tidak mampu maka 2. Baik. Dan pendapat yang mengatakan 4 rakaat itu cukup kuat juga, dan ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin itu mazhabnya Hambali, tapi dalam masalah ini beliau tidak ikut mazhabnya, tapi bahkan ikut dengan Hanafiyah, bukan Syafi'iyah, bukan Hanabilah. 12 rakaat. Karena semua dalil yang disebutkan lebih kuat. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla dhuhri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat zuhur, dan beliau berkata ketika ditanya, ya, tilka sa'atun tuftahu fiha amal wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Ia adalah waktu di mana pintu langit dibuka, yakni amal solih naik. Dan aku suka amal solihku dinaikkan pada hari itu. Jadi banyak amal solihku di waktu, dan alasan Nabi sholatnya 4 rakaat qabliyah zuhur. Dan Ali juga mengatakan radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'da. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat biasa. Kata kana itu diterjemahkan biasa, ini rutin. Lafal kana ketika dikaitkan dengan perbuatan Nabi, maka umumnya bermakna rutin atau biasanya. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Kita mendengar ada pertanyaan. 1. Apakah sahih pendapat hadis ba'diyah Isya 4 rakaat? Pertama, saya belum pernah baca hadisnya. Yang kedua, ba'da Isya itu sholatnya boleh dikerjakan sebanyak-banyaknya. Cuma yang rawatib, artinya yang sangat tinggi pahalanya, cuma 2 rakaat. Sholat rawatib atau ya, urutan. Sholat sunnah sehari semalam yang paling utama adalah sholat setelah wajib apa? Sholat tahajud? Bukan. Tapi bagian dari tahajud itu witir. Witir lebih tinggi daripada rawatib, maka dijaga. Setelah itu adalah sholat qabliyah subuh. 2 ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun safar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan tidak diketahui ada hadis yang menjelaskan Nabi sholat rawatib ketika safar kecuali qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
ala syai'im minan nawafili asyaddu ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjaga sholat sunnah yang paling tinggi penjagaannya melebihi 2 rakaat qabliyah subuh. Dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, apabila telah terbit fajar, shalla rakaatain, telah terbit fajar, beliau salat 2 rakaat, lam yakun yada'uhuma abada. Nabi tidak pernah meninggalkannya selamanya, artinya safar maupun mukim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 qabliyah subuh lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. Keduanya lebih aku sukai daripada mendapatkan dunia seluruhnya. Baik. Kemudian tadi ditanyakan, ya, setelah sholat isya itu sudah masuk lail, malam. Malam itu setarnya kapan? Tenggelam matahari, maghrib, sudah sholat malam. Maka setelah sholat maghrib dan setelah rawatib 2 rakaat, boleh nggak nambah sholat? Boleh, kan sholat malam. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghrib. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib jamaah. Falamma qada shalah qama yusalli. Ketika beliau telah selesai maghriban, beliau bangkit lagi salat. Falam yazal yusalli hatta shallal isya. Beliau salat terus sampai salat isya. Tsumma kharaj, baru keluar. Dan 4 mazhab sepakat dianjurkannya menghidupkan antara maghrib dengan isya sampai isya dengan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Ini sunnah yang agak berat dan jarang dikerjakan. Tapi para salaf zaman dahulu melakukannya. Mereka menghidupkan antara maghrib dengan isya dan duduk di majelis taklim mendapatkan pahala seperti sholat. Mazala ahadukum fi sholat mantadhara sholat. Salah seorang di antara kalian dianggap sholat selama menunggu waktu sholat. Jika menunggunya untuk tilawah, lebih besar pahalanya. Jika memahami apa yang ia baca, taklim, lebih besar lagi pahalanya. Maka ba'diyah isya, ya, artinya sholat setelah isya itu jumlahnya tak terbatas, sebanyak-banyaknya. Cuma yang rawatib cuma 2. Habis itu sholat sunnah malam. Dan sholat sunnah malam tidak disyaratkan tidur, boleh dikerjakan langsung nyambung setelah rawatib ba'diyah isya. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur, berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Ini tentang orang-orang yang menghidupkan malamnya, ya, dan tidak disyaratkan di situ bangun tidur. Kesimpulannya, tidak mengapa sholat setelah ba'diyah jumlahnya berapapun, cuma yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terlewat witir. Jika khawatir nanti bangunnya azan subuh, maka witir di awal waktu.
3 rakaat. 3 rakaat. Jika tidak mampu maka 1 rakaat. Jika ingin sempurna 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya di Ramadan ataukah luar Ramadan 11 rakaat. Kata ahli ilmu, yakni witirnya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai pejabat, beliau sholat witirnya 1 rakaat. Dilaporkan kepada sahabat yang lainnya. Maka dikomentari, qad ashabas sunnah, dia telah mencocoki sunnah. Dan juga sama kasusnya Muawiyah ketika sebagai khalifah, sholatnya cuma 1 rakaat witir. Maka Ibnu Abbas mengomentarinya, ya, dia telah mencocoki sunnah. Demikian. Bahwa berikutnya, bagaimana cara khusyuk dalam sholat agar pikiran ini tidak diisi ingatan-ingatan yang lain. Pada saat sholat tiba-tiba ingat kunci motor ditaruh di mana, ini bisikan syaitan atau berasal dari Allah. Barakallahu fiik. Baik. Yang terakhir tadi, setiap bisikan-bisikan yang datang di luar bab sholat itu dari syaitan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila azan dikumandangkan, setan lari walahu durat sambil terkentut. Ketika telah selesai azan, dia kembali. Ketika iqamah, dia lari lagi. Ketika selesai iqamah, dia kembali. Yuwaswis, memberikan bisikan, hatta la yadri kam shalla, hingga yang sholat ini nggak ingat lagi dia sudah berapa rakaat. Uzkur kaza wa kaza malam yakun yazkur. Ingatlah ini, ingatlah itu, padahal sebelumnya tidak ingat. Cari kunci di mana-mana nggak ketemu. Pas sholat terbayang di bawah laci. Seton. Makanya kasih solusi sujud sahwi. Targhiman syaitan, untuk membikin marah setan karena sholatnya menjadi sempurna dengan sujud sahwi tersebut. Baik, bagaimana cara untuk khusyuk? Khusyuk apakah rukun atau wajib sholat? Khusyuk itu rukun sholat ataukah wajib sholat? Wajib ada berapa? 14. Apakah ada khusyuk? Tidak ada. Wajib sholat ada berapa? 8. Apakah ada khusyuk? Tidak ada, kecuali tambahkan yang ke-9. Maka 4 imam sepakat khusyuk bukan wajib dan rukun sholat, tapi sunnah. Artinya jika orang tidak khusyuk, apakah batal sholatnya? Tidak. Apakah batal pahalanya? Tidak, tapi tidak sempurna. Untuk mencapai sempurna, dia harus ditambah dengan sunnah-sunnah sholat, terutama khusyuk. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan bagian dari sholatmu kecuali sebatas yang kamu fikirkan. Khusyuk. Artinya ziyadah, tambahan pahala. Nah, terus khusyuk sendiri itu ada 2. Yang pertama, khusyuk berkaitan dengan bacaan sholat. Ini kategori khusyuk. Dia merenungkan bacaan Fatihahnya. Dia fokusnya itu di bacaannya. Merenungkan bacaannya. Maka orang yang mampu merenungi bacaan sholatnya, maka dia bisa khusyuk.
Maka dianjurkan kita ngerti tarjim sholat, terutama yang sering dibaca Fatihah, tasyahud, sholawat, doa-doa, zikir-zikir, diketahui artinya, apalagi sampai maknanya, tafsirnya mendalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau menyiksa mereka, mereka hanyalah hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, maka engkau zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi mengulanginya sampai subuh, tidak menambah ayat apapun. Karena apa? Paham yang dibaca, terus ngerti isinya. Ya, ngerti isinya. Apakah ada celaan bagi orang yang tidak berusaha memahami apa yang ia baca? Ulama khilaf. Yang mengatakan dicela dengan dalil dalam surah Muhammad, afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an, am ala qulubin akfaluha, ataukah kalbu mereka telah terkunci. Tapi hati-hati, kita punya program untuk tarjim bacaan sholat, perkata ngerti. Program besar ini jamaah yang akan kita bawa mati. Karena ibadah paling baik adalah sholat. Maka proyek ini proyek terbesar dalam semua proyek kehidupan kita. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia, i'lamu, ketahuilah, inna khaira a'malikumus sholah, amal terbaik kalian adalah sholat. Kembali, khusyuk yang pertama, dia merenungi, fokus pada bacaan, maka dia khusyuk. Yang kedua adalah memikirkan sesuatu terlintas tapi dalam bab ibadah, maka ini juga khusyuk. Khusyuk insidentil, tidak dicela, itu khusyuk. Nabi SAW sholat, dipercepat sholatnya, masuk ke rumah, balik, kata beliau, aku ingat ketika sholat punya emas sekian belum aku bagi-bagi, aku khawatir. Ini babnya apa ini? Ibadah ya, sosial ibadah. Maka ini khusyuk. Cuma nggak seperti yang pertama tadi, kan insidentil. Umar radhiyallahu an, jadi imam sholat, terus ingat pasukan yang beliau kirim. Khusyuk juga ini. Adapun ketika sholat, ingat rapat, ingat sandal, ingat sepeda motor, ini masalah pribadi. Masalah pribadi yang harus diterapi. Ini pribadi, pengalaman, dan harus diterapi. Nah, demikian. Kesimpulannya bahwasanya khusyuk itu adalah sunnah menurut kesepakatan empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kata Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Allah mengampuni bisikan jiwa dari umatku selama dia tidak mengucapkannya dan tidak beraksi. Maka bisikan ketika sholat tidak berdosa selama dia tidak mengucapkannya, tidak pula diaksikan. Nah, demikian. Waratilil Qur'ana tartila. Apa pertanyaannya?
Hmm. 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 Nah, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Ini banyak maknanya, diantaranya adalah membaca dengan pelan-pelan, berhenti tiap ayat. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi ketika membaca surat dan bertemu dengan ayat rahmat, beliau berhenti minta rahmat. Ketika bertemu ayat azab, Nabi berhenti berlindung dari azab. Ini namanya tartil tadi, membaca yang pelan-pelan dan membaca dan sholat yang berkualitas itu lebih utama daripada sholat yang banyak tapi kurang berkualitas. Saya ulang, sholat berkualitas itu lebih utama daripada sholat yang banyak tapi tidak berkualitas. Kata Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yani berkualitas, bukan yang paling banyak amalnya, kuantitas. Maka sholat kalau bisa dia itu pelan-pelan, bacaannya ditepakkan, direnungkan maknanya, nggak buru-buru. Di samping khusyuk jamaah sekalian, pahala juga itu merubah hidup. Sholat itu bisa merubah hidup. Kalau apa? Bacanya benar-benar difahami dan diresapi. Coba kita merenungkan. Ketika duduk di antara dua sujud, minta ampunan, minta rahmat, minta petunjuk, minta kesehatan, minta rizki, minta ditutupi, minta dinaikkan derajat, kurang apa coba? Kurang apa? Kurang ngaji ya? Kurang apa? Kalau direnungkan, sholat itu bisa merubah hidup, mengganti sedih dengan bahagia, dosa dengan ampunan, ya, sakit dengan kesehatan, maksiat dengan taat. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, senangkan kami dengan sholat. Kata Rasul, wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Dijadikan aku itu senang dengan mengerjakan sholat. Tapi kalau cepet banget, ya, enggak ngerti apa yang ia baca, tentu enggak seperti yang para sahabat itu lakukan. Demikian Allah. Lagi jamaah. Okay. Nah, mendengarkan kajian lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah apapun. Ini seakan-akan ijma' dari para a'immah. Berkata Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Talabul ilmi lebih utama daripada salat sunnah. Dan ini sahih, mutawatir sampai ke Syafi'i. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, inna ta'allumal ilmi wa ta'limahu afdalu minal jihad wa min ghairihi mimma yatatawwa'u bih. Belajar ilmu sekaligus mengajarkannya lebih utama daripada perang dan semua jenis ibadah sunnah. Baik. Imam Malik gimana? Isi pengajian, azan isya, muridnya nutup buku, sholat, kopinya. Ditegur, kamu hendak kemana? Sholat. Kata beliau, aku heran sama kamu. Kamu, ya, mengerjakan sesuatu dengan meninggalkan yang lebih utama. Yani taklim, ya kan belum selesai taklimnya, ya, taklim. Kemudian, ya, jika dia sholat nggak ada masalah, mungkin bisa diringkas, sholatnya diringkas, dia mendengarkan. Kalau dia langsung
mendengarkan pengajian sehingga ia nggak sholat, maka nggak ada masalah. Dan itu juga utama dan tidak dicela. Allahu a'lam. Oh gitu ya. Ah, mengqadha sholat rawatib itu boleh. Mengqadha, umpamanya ini sekarang habis isya langsung taklim lagi. Nggak sempat ba'diyah isya. Bisa diqadha nanti. Ya, bisa diqadha. Contoh, lupa pulang langsung tidur. Qadha ketika bangun meskipun jam 8 pagi. Boleh enggak? Boleh. Rawatib boleh diqadha menurut kebanyakan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha." Siapa yang lupa dari salat atau tertidur, fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Maka tebusannya adalah salat ketika ingat. Ini umum, kata mereka, wajib dan sunnah. Jika ada halangan, silakan diqadha pada waktu yang lainnya. Nah, baik, ulama khilaf pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan merujuk kepada waktu secara umum, yaitu awal hari adalah maghrib. Maka awal dari 12 rakaat ba'diyah maghrib sampai ba'diyah zuhur. Jelas? Asar kan nggak ada rawatibnya, tapi boleh dianjurkan. Bukan yang rawatib, yang rawatib muakkad. Pendapat yang kedua mengatakan awalnya adalah zuhur, karena awal sholat yang Allah wajibkan kepada Nabi pasca Isra Mi'raj dikerjakan di waktu zuhur, sehingga startnya dari zuhur, qobliyah, ba'da zuhur. Maka kalau dia bertahan sampai qobliyah subuh, maka sempurna 12 rakaat, satu istana di surga jika diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, jelas. Oke, silakan. Boleh mengqadha sholat sunnah, terutama rawatib. Terutama rawatib. Kata Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi SAW safar. Berkata di malam hari, siapa yang berjaga? Bilal. Siap. Bilal ngantuk malam hari, tidur akhirnya, sehingga Nabi dibangunkan oleh sengatan matahari. Maka Nabi sholat subuh di waktu matahari telah terang benderang. Nabi wudhu, qobliyah dulu, baru sholat subuh, menunjukkan diperbolehkan untuk sholat sunnah meskipun dalam kondisi dia mau sholat qadha yang wajib. Nah, lagi gimana? Oke. Nah, kapan mengqadha sholat qabliyah subuh? Cerita Nabi tadi, Nabi mengqadhanya ketika matahari telah terbit. Ada hadis seperti ini yang tadi disebutkan, Nabi SAW melarang sholat setelah sholat subuh. Maka ulama khilaf pendapat, apakah qadha qabliyah tadi boleh dikerjakan di waktu larangan ataukah tidak? Lebih amannya dikerjakan di waktu yang tidak larangan, yaitu dari terbitnya matahari, yakni waktu duha, itu waktu yang boleh. Masuk masjid,
ya di waktu duha 2 rakaat, niatkan qabliyah subuh, wudu, kemudian duha, tahiyat masjid, 4 niat sekaligus, pahalanya menjadi 4. Nah, guys, ada lagi jemaah? Hah? Ya kalau ada uzur nggak apa-apa. Kalau ada uzur, mungkin dia lupa ya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidak sempat witir, maka beliau mengqadha di waktu duha sebanyak 11 rakaat. Maaf ya, sebanyak 12 rakaat atau 8 rakaat. Baik, karena waktu sudah habis, kita habis ini untuk sholat rawatibnya kita baru mengkaji yakni rawatib pada sholat zuhur. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.